Alhamdulillah kita OTW Masjid Jami Al Hidayah sama Kang Endang nih. Alhamdulillah udah pulang dari Wonogiri. Kang Teguh malah lagi di Wonogiri ya, di tempat istri beliau kayaknya. Mudah-mudahan lah pada sehat semua, Kang Teguh dan keluarga, Kang Endang dan keluarga. Alhamdulillah. Jumatan sebelum anak-anak besok ke pesantren Nisan Kamil Pak Yatiman. Besok pesantren Purwakarta. Nah, alhamdulillah dekat rumah nih masjidnya. Tinggal putar balik aja terowongan, hanya 5 menit sampai nih. Alhamdulillah Masjid Jami Al Hidayah. Pak Haji Totonya lagi izin hari ini menjadi wali, menggantikan orang tua ponakan beliau nikahan. Masjid Jami Al Hidayah. Iya, masuk aja. Bismillah. Masuk dari mana? Awalnya jatuh. Lagi nahan motor gue jatuh. Iya, alhamdulillah udah Mendingan. 80% lah. Tapi masih sakit ya, ngilu gitu, tinggal ngilu ya. Saya nanti rajin diolesin minyak. Amin. Saya juga kalau secara medis harus dipotong, Pak. Astagfirullah. Iya, harus dipotong karena Amputasi, hancur ya. ya. Hancur patah 3, tapi alhamdulillah makanya bingung kan 1000 orang yang nengok ke saya. Insyaallah. Dari 100 DKM masjid, para kiai, para ulama datang nengokin habaib. Kemudian tadi makanya itu Bang, luar biasanya saya terapi cuma 3 minggu langsung selebihnya ya. Saya kadang terapi, kadang saya ngurus sendiri. Pastilah. Terapi sendiri ya. Iya, pastilah minyak ya. Iya. Bismillah, kita coba Pak. Wow. Allahumma sholli ala Amin. Oh iya. Ngilu. Iya, iya. Ini jangan dilap Pak. Iya. Jadi nanti ngeresep ke dalam. Iya. Ngeresep. Insyaallah. Saya tiap hari Pak. Saya udah lumayan. Tadinya hancur Pak. Saya olesin terus minyak. Oh, iya. Yang paling bagus malam pas mau tidur sama pagi-pagi ba'da subuh diolesin. Habis baca sholawat aja. Cara pakai ada di YouTube Pak. Alhamdulillah udah banyak yang ini Pak. Udah banyak. Kemarin saya wakil ketua DKM Atohir. Cara pijepit saya terapi ba'da taraweh. Pada ceramah taraweh. Ya Ustaz, kakinya modelnya kayak saya sama. Iya. Tapi alhamdulillahnya Allah masih menjaga suara. Karena kita sebagai pendakwah, Iya, Ustaz. ya kan dari suara. Iya. Jadi kecelakaan itu saya ya subuh-subuh waktu mau kajian subuh. Itu kepala untungnya saya pakai helm, hancur helmnya. Terus kalau kopiahnya pun kayak gini kan tebel. Mana ada yang tahu gitu kan? Pak Haji Toto sini dong. Samping dong. Center Pak Haji Toto. Nah, ini sahabat kita nih. Kalau Pak Haji Toto gabung nanti Pak Ketua biar gabung di Majelis Zikir. Ya. Dia deh susah juga nih megang HP susah Jarang ya? Oh, iya. 200 DKM lebih alhamdulillah udah tergabung. 455 saya lihat sih di sini gabungnya kalau di udah dapat cerita nih Pak Haji Toto Iya. waktu Ustaz juga sakit gitu. Iya. Kajian lah, kajian. Ini kan saya Atohir dimajuin Pak Haji Toto. Iya. Permintaan DKM jadi bukan akhir bulan tapi awal bulan sekarang. Kalau kemarin kan saya akhir bulan setiap malam Ahad keempat, saya ngisi sekarang setiap malam Ahad pertama. Sekarang minggu awal bulan Ustaz. Awal bulan nanti awal bulan April. Kajian. Hari Ahad ya? Ya, malam Ahad. Malam Ahad. Ya. Malam Ahad Sabtu malam Ahad. Habis maghrib apa Habis maghrib sampai Isya. Makanya kalau itu nanti bikin kajian bulanan di sini Pak Ketua, Pak Haji Toto. Saya alhamdulillah masjid-masjid mulai banyak habis lebaran yang mau mulai lagi. Kan kemarin saya vakumin dulu kan. Kajian-kajian. Nah, sekarang udah mulai lagi bismillah lah saya bilang. Kalau kemarin-kemarin kan saya masih pakai kursi roda kan repotin masjid kan. Sekarang udah pakai tongkat naik turun udah bisa. Kalau di sini sih grupnya 405 anggota nih. Orang sudah terbuat.
Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini di tanggal 7 Syawal masih suasana Idul Fitri, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, istri, anak, cucu kita,
mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kali ini adalah merawat takwa sampai ajal menjemput kita. Hadirin yang dirahmati Allah, baru saja kita ditinggalkan bulan mulia yang namanya Ramadan. Begitu indahnya bulan mulia itu, begitu sejuknya bulan Ramadan itu, tapi kini sudah meninggalkan kita. Sudah 1 minggu kita ditinggalkan oleh bulan yang amat sangat istimewa. Dan di bulan itu hamba-hamba Allah bersujud, hamba-hamba Allah bersedekah, hamba-hamba Allah menahan lapar dan dahaga, hamba-hamba Allah sujud salat tengah malam. Yang dicari apa? 2 hal. Yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, agar dosanya dihapus oleh Allah. Dan yang kedua, la'allakum tattaqun, agar mendapatkan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Ali Imran ayat 102 yang awal saya bacakan dan setiap khatib bacakan setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan setakwa-takwanya. Takwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, dengan takwa yang sempurna. Dan ketika engkau kembali kepada Allah, tetaplah menjadi seorang yang berserah diri atau menjadi seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tahu di surat Al-Baqarah 183, hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Tapi hati-hati saudara, kalimat la'allakum tattaqun di ujung ayat ini ada lam harfu taraji. Lamnya itu mengandung makna la'alla, artinya pengharapan. Artinya tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan predikat takwanya Allah. Maka bagaimana caranya melihat apakah kita mendapatkan takwa Allah? Ketika kita sukses mendapatkan predikat takwa dari Allah, maka mari sama-sama di waktu yang singkat kali ini kita kupas dan kita pahami agar kita bisa resapi dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendapatkan takwanya Allah dan harus dirawat setelah keluar Ramadan sampai ajal menjemput kita, ada 3 syarat dan sesuai dengan 3 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, syarat orang mendapatkan la'allakum tattaqun adalah amantu billah tsumma istaqim. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ajarkan aku tentang Islam. Di mana ketika engkau telah memberikan ilmu kepadaku tentang Islam, aku tidak akan bertanya kembali. Lalu Rasul mengeluarkan hadisnya, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomah. Berimanlah kepada Allah dan jujur.
Berimanlah kepada Allah dan sempurnakan iman kita itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata syarat iman saja tidak cukup. Orang yang pengen mendapatkan la'allakum tattaqun, dia berpuasa di Ramadan, tidak hanya dengan syarat iman saja, tapi harus jujur dengan iman dia. Banyak orang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak jujur dengan iman dia. Hadirin yang dirahmati Allah, iman ini perlu kita rawat, perlu kita jaga sampai ajal menjemput kita. Guru-guru kita mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, jangankan puasa wajib, puasa sunnah kita jalan. Kalau lagi iman naik, jangankan zakat fitrah, zakat mal, sedekah kita kontribusikan. Tapi kalau iman lagi turun, jauh kita dari ibadah, jauh kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ada kunci bagaimana menjaga iman kita agar iman kita selalu zada, selalu bertambah, selalu kuat. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baiknya umat, kata Allah. Ukhrijat linnas, yang keluar dari rumah kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya agar iman kita ditambah terus oleh Allah, yaitu ukhrijat, keluar dari rumah kita, Pak. Keluar. Ngapain keluar? Ajak orang berbuat baik, ajak orang sholat Jumat di Masjid Jami Al-Hidayah, ajak orang berbuat baik, ajak orang untuk bersedekah, infak dan sodako di Masjid Jami Al-Hidayah, mencegah kemunkaran. Itu akan berdampak dapat hadiah, yaitu wa tu'minuna billah. Allah akan berikan tambahan iman. Hadirin, 2 tahun yang lalu, Ramadan 2 tahun yang lalu, saya mengisi tausiah 1 bulan, 43 titik berceramah Ramadan 1 bulan. Tapi Ramadan tahun yang lalu, saya 1 bulan terbaring, tidak bisa mengisi dakwah selama 1 bulan. Karena saya ketika dakwah kajian subuh tahun yang lalu, saya kecelakaan di pinggir tol Cijago, ditabrak, kaki saya patah 3. 1 bulan saya tidak mengisi dakwah. Akhirnya pelan-pelan saya berdakwah dengan kursi roda. Masjid-masjid datang. Karena kebetulan saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Ratusan DKM masjid mensupport, menguatkan. Pada akhirnya memakai kursi roda pelan-pelan sampai saya mengisi kajian di Masjid At-Thohir setiap bulan sekali, itu menggunakan kursi roda awal. Tapi pelan-pelan baru menggunakan tongkat. Tahun ini saya niat silaturahim, saya niat mengikuti perintah Allah surat Ali Imran 110. Ukhrijat linnas, keluar dari rumah. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar, maka Allah akan tambah iman kita. Ini yang saya cari, penambahan iman di bulan Ramadan. Alhamdulillah, 38 titik saya mengisi ceramah di bulan Ramadan tahun ini. Jakarta 4 kali, Subang 1 kali, Purwakarta 1 kali, dan sisanya di Depok. Kita keliling menggunakan tongkat, berdakwah untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, akan kita dapatkan wa tu'minuna billah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, syarat agar kita mendapatkan takwa di dalam kalimat la'allakum tattaqun, dan harus kita rawat sampai ajal menjemput kita, hadisnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita tengok di bulan Ramadan. Masjid musola tidak kekurangan makanan ketika maghrib. Siapapun yang lewat, siapapun yang masuk ke dalam masjid ditawarkan makan minum di masjid. Begitu semangatnya untuk orang menyumbangkan sedekahnya di bulan Ramadan, ingin memberikan manfaat. Masjid musola di awal Ramadan, bahkan musola menyiapkan tenda.
karena jamaah begitu membludak. Di bulan Ramadan saya mengisi 2 kali tarawih, ceramah tarawih di Masjid At-Thahir, 1.300 jamaah penuh sampai ke basement. Begitu berlomba mencari kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Maka hal seperti ini jangan sampai kita hilangkan di luar Ramadan kita. Kita jaga terus. Ada Jumatan di Masjid Al-Hidayah. Kalau dulu kita berikan sore gorengan, kurma, es buah, maka berikanlah makanan ketika Jumatan, akan menjadi sedekah kita. Karena sedekah terbagi 2. Ada sedekah sabitah, ada sedekah jariyah. Ada sedekah yang terputus dan sedekah yang terus mengalir. Kalau Bapak memberikan makanan di Masjid Jami Al-Hidayah Jumatan, maka Bapak akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang dilakukan oleh jamaah Masjid Jami Al-Hidayah. Jamaah masjid sholat Jumat, Bapak dapat keberkahan sholat Jumat. Maka berikan ke Masjid Jami Al-Hidayah makanan. Tapi ketika makanannya habis, pahalanya berhenti. Tapi ada sedekah yang cerdas, sedekah jariyah. Bapak titipkan uang 1 juta, 2 juta ke Masjid Jami Al-Hidayah, lalu dipakai oleh masjid memberikan karpet untuk kegiatan-kegiatan ibadah, maka selama itu uang dipakai dan terus dipakai, maka terus mengalir pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Hadirin, yuk kita investasikan harta kita untuk akhirat kita. Coba kita tengok tabungan kita di rumah, sebanyak apa, seluas apa rezeki kita. Apakah itu akan kita bawa ketika kita meninggal dunia? Tidak akan ada yang kita bawa. Maka yang kita bawa, yang sudah kita titipkan ke jalan ibadah, salah satunya Masjid Jami Al-Hidayah. Dan yang terakhir, orang yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun dan harus dirawat sampai ajal menjemput kita. Hadisnya adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa, bulan yang mengingatkan kita bagaimana perihnya orang-orang lapar, perihnya orang-orang yang tidak bisa mendapatkan makanan. Kalau kita mau mengingat, orang tua kita adalah orang yang amat sangat berjasa kepada kita untuk tiap saat memberikan kita perhatian, baik makanan, keamanan, kenyamanan tempat tinggal. Maka apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Apakah kita sudah meminta maaf kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, yang menyusui kita selama 2 tahun, ayah kita yang banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk menyekolahkan kita, memberikan makan kepada kita? Maka orang-orang yang sukses Ramadannya menjadi takwa, berarti dia makin menjadi cinta kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, dia beramal soleh untuk orang tuanya. Dia berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantunya. Contoh di dalam masjid, DKM berterima kasih kepada jamaah. Tanpa jamaah, masjid ini tidak akan bisa berjalan. Begitu pula jamaah berterima kasih kepada DKM Masjid Jami Al-Hidayah. Tanpa DKM, maka tidak akan ada kenyamanan kita dalam beribadah di dalam masjid ini. Maka hadirin, itulah kita harus saling berterima kasih kepada manusia, maka Allah menganggap kita bersyukur kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 hal ini kita punyai, 3 hal ini kita miliki, hal ini kita dapatkan, yaitu pertama, amantu billah sumastaqim, beriman dan jujur dari iman kita. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas, kita bermanfaat buat banyak orang. Dan yang terakhir, khairun man lam yaskurin nas lam yaskurillah, banyak-banyak kita berterima kasih kepada orang tua, guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita yang selama ini memberikan bantuan kepada kita dan mensupport kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الهاجرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.